Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mengenang 1 tahun wafatnya Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Ambar Nawawi, saya Aceh Purnama, Bupati Kuningan, mengenang sosok beliau almarhum sebagai guru, sebagai sahabat, sebagai teman yang selalu memberikan nasihat-nasihat dan tuntunan-tuntunan. Saya berterima kasih kepada Kang Aziz almarhum, diiringi doa semoga Kang Aziz di alam barjanya senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat kali ganda. Doa tulus dari kami sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman semasa di DPRD, itu akan menjadi kenangan yang baik. Ya insya Allah nasihat-nasihat Kang Aziz akan senantiasa kami laksanakan dalam menunaikan tugas kami sebagai bupati, sebagai masyarakat, dan sebagai teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tentunya sangat senang dan bahagia bisa memberikan testimoni dalam haul yang pertama Kiai Haji Abdul Aziz Ambar Nawawi. Saya kira bukan saya aja yang merasa kehilangan, tapi sebagian besar masyarakat Kabupaten Kuningan merasa kehilangan dengan sosok almarhum. Saya menyebutnya Pak Kiai. Saya mengenal beliau jauh sebelum beliau menjadi anggota dewan. Saya dikenalkan oleh bapak saya yang memang sama-sama aktif di lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama. Beliau sosok yang baik, beliau religius, konsisten, tapi di sela-sela itu beliau itu humoris, mudah diterima dan mudah bergaul. Saya menganggapnya almarhum ini sebagai seorang guru, seorang kakak, seorang sahabat yang sering berdiskusi dan suasananya sungguh menyenangkan. Beliau adalah tokoh panutan masyarakat Kabupaten Kuningan. Eksistensi dan kontribusi pemikiran beliau dalam wadah MUI, dalam wadah Nahdlatul Ulama sangat jelas selama ini, memberikan pemahaman kepada masyarakat baik yang muslim maupun non muslim tentang arti yang sebenarnya dari Islam rahmatan lil alamin. Kenangan dengan almarhum teringat selama almarhum menjabat anggota dewan, dan setelah menjadi anggota dewan saya menjabat kepala Bapeda, kepala dinas pendapatan daerah, dinas pendidikan, dan sekarang menjabat sekda. Beliau setiap bertemu selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal sosok Kiai Haji Abdul Aziz Ambar Nawawi yang sering saya panggil dengan sebutan Kang Haji Aziz. Beliau salah seorang dari deklarator PKB di Kabupaten Kuningan. Mohon maaf kalau saya lebih fokus cerita beliau terkait dengan PKB, karena beliau sering memberikan tausiahnya, sering memberikan pandangannya, sering memberikan suri tauladannya dikala bersama kami di Partai Kebangkitan Bangsa. Pada suatu ketika saya diskusi dengan beliau di rumahnya yang juga disaksikan oleh yang kami hormati Ibu Nyai Ella Aziz. Beliau sering menyampaikan kepada saya pada saat sedang ngobrol berdua dengan bahasa-bahasa yang terkadang membuat saya juga bersemangat juga atas job yang sering dikeluarkan oleh beliau. Suatu ketika beliau menyampaikan kepada saya, "Bojang, eta tingali rambut saya geus bodas kabeh, pusing ngurus partai." Kalimat sepenggal seperti itu menurut saya mempunyai makna yang sangat serius, mempunyai makna yang sangat mendalam. Di mana pertama menurut saya beliau selalu memberikan edukasi dan
pendidikan kepada saya, kepada generasi penerus PKB, bahwa dalam mengurus partai itu harus serius untuk kemenangan partai, untuk kebesaran partai, dan juga untuk kemaslahatan umat atau masyarakat. Nah, buktinya seperti yang sampaikan tadi, bahwa berubahnya rambut beliau yang drastis sejak beliau memimpin PKB itu memberikan isyarat dan disampaikan secara langsung kepada saya bahwa mengurus partai itu jika dilakukan dengan sangat serius, sungguh-sungguh, sampai-sampai rambut saja berubahnya lebih cepat dari biasanya. Dan itu ternyata, mohon maaf, saya alami sendiri. Ketika saya meneruskan beliau menjadi ketua PKB di Kabupaten Kuningan, tidak lama kemudian rambut saya juga beruban, lebih banyak berubannya daripada biasanya. Yang kedua, sebagai sebuah implementasi dari keseriusan beliau dalam menyelesaikan persoalan adalah, mohon maaf, keluarga besar Kang Haji Aziz, ibunya Yela dan keluarga, kalau ini cerita agak lucu juga. Ketika 2008 saya dengan Kang Haji Aziz harus menyelesaikan persoalan partai ke Jakarta, saya berangkat berdua dengan Kang Haji Aziz, lalu kemudian pakai mobil Kijang Kapsul kalau tidak salah. Saya yang menyetir mobil, beliau ada di samping kiri saya, melaju dari Kuningan ke arah Jakarta. Waktu itu belum ada tol. Sebelum desa Bandorasa, pasnya kalau sekarang itu di depan pabrik Aqua di sana, bunyi HP Kang Haji Aziz bunyi. HP jadul zaman dulu, tidak seperti HP zaman sekarang. HP lama kemudian berbunyi. Kalau HP dulu itu kan berbunyinya nada dering telepon masuk dengan SMS itu tidak jauh berbeda, mirip sama saja kadang-kadang. Pada saat berbunyi HP Kang Haji Aziz, saya lagi serius nyetir, saya mengingatkan beliau karena mungkin tidak kedengaran, kata saya, Kang, itu HP disada. Nah, Haji Aziz langsung mengambil HP itu, kemudian mengangkatnya ke telinga dan dia bicara, halo. Nah, gaya Kang Haji Aziz kan kayak begitu. Pada saat menerima telepon, di halo-halo, kemudian orang lainnya tidak ada jawaban, Kang Haji Aziz mengucapkan halonya dengan nada tinggi, halo. Wah, kayak gitu. Ternyata Kang Haji Aziz setelah halo nggak kedengaran apa-apa, Kang Haji Aziz melihat HP, lalu kemudian sambil tersenyum beliau menyatakan, oh, ini Mas SMS jangan, katanya gitu. Itu yang membuat saya ingat terus betapa seriusnya beliau kalau sedang menghadapi persoalan, kalau sedang mengurus sebuah persoalan, kalau sedang menyelesaikan sebuah persoalan, sehingga nada dering SMS dengan nada dering telepon juga sampai lupa bahwa itu adalah nada dering SMS, bukan nada dering telepon. Ini luar biasa. Bagi saya bukan soal lucu-lucuan, tapi bagi saya itu adalah ekspresi Kang Haji Aziz yang sangat seriusnya menyelesaikan persoalan. Kemudian yang ketiga, yang saya terus teringat dan insya Allah tidak akan lupa sampai kapanpun, ketika beliau memberikan pelajaran kepada saya bahwa walaupun tidak diungkapkan seperti narasi yang seharusnya, tapi beliau memberikan pelajaran kepada saya bahwa menghadapi sesuatu itu harus betul-betul kita siap. Ini tercermin dari sebuah pengalaman. 2018 itu di Kabupaten Kuningan pilkada. Kita tahu bersama, kemarin sudah dilaksanakan pilkada Kabupaten Kuningan. Menjelang 2018 itu saya sebagai ketua PKB waktu itu, dan saya sudah
Bismillah mau mau berkiprah di Pilkada 2018. Kemudian saya berusaha melakukan konsolidasi, memarketkan diri kepada rakyat agar masyarakat itu mengenal sosok saya dan juga mengenal PKB. Nah, lalu kemudian suatu ketika saya dipanggil oleh Kang Haji Ajis ke rumahnya. Saya agak kaget karena tidak biasanya saya dipanggil seserius itu, kira-kira gitu. Yang saya pandang Kang Haji Ajis memanggil saya itu sangat serius. Pojang, poe lupa lagi saya harinya, jam sakia ke rumah, kurang ngobrol, bahasa Kang Haji Ajis kan kayak gitu. Dan pada waktunya yang dijanjikan oleh Kang Haji Ajis, saya hadir ke rumah beliau. Kemudian biasa Ibu Nyai Ella Abdul Aziz sudah sangat paham kalau saya ngobrol lama dengan Kang Haji Ajis, pasti saya disuguhi teh susu yang sangat nikmat jika sambil ngobrol dengan Kang Haji Ajis, kemudian meminum teh susu buatan Ibu Hajah Nyai Ella Aziz. Nah, dalam diskusi ngobrol panjang lebar, kemudian Kang Haji Aziz menyampaikan kepada saya, Pojang mah ulah nyalon bupati ayeuna. Ayeuna mah kabaturkeun bae. Saya menjawab dengan tegas pada saat itu, oh mangga Kang, abdi ngiringan akang wae. Teruslah Pak Ujang mah persiapan bae jadi pimpinan pemilu 2018. Bahwa beliau selama yang saya kenal selalu menyampaikan sesuatu dengan atas pertimbangan pemikiran yang matang. Tidak asal, tidak seenak perut saja, tapi betul-betul hasil pertimbangan, betul-betul hasil pemikiran yang mendalam, yang sangat matang. Dan akhirnya pada saat itu saya mengikuti nasihat beliau bahwa saya fokus memimpin PKB, saya fokus memperjuangkan PKB untuk pelaksanaan pilkada dan pileg, dan saya tidak fokus untuk memikirkan diri saya menghadapi pilkada 2018. Faktanya hari ini luar biasa. Walaupun di pilkada kita berusaha untuk mengusung calon dari PKB untuk pilkada 2018, namun Allah memberikan hasil yang berbeda dengan harapan saya, dengan harapan keluarga besar PKB. Waktu itu belum berhasil. Tapi yang jelas beliau sudah menyampaikan pernyataan, Pak Ujang mah persiapan baik jadi pimpinan Dewan 2018. Faktanya hari ini alhamdulillah wa syukurillah, doa pertama yang dilakukan oleh Kang Haji Ajis untuk saya, kemudian atas perjuangan bersama termasuk dukungan kuat dari Kang Haji Ajis, PKB dapat 6 kursi dan saya jadi pimpinan DPRD. Ini luar biasa. Suatu ketika saya sedang bingung menyelesaikan atau menghadapi sebuah persoalan di PKB, setelah diskusi dengan banyak orang, endingnya adalah saya mohon petunjuk Kang Haji Ajis. Oleh karenanya dalam haul yang pertama ini, saya dan seluruh keluarga besar PKB di Kabupaten Kuningan memohon, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Aziz Anbar Nawawi, atau yang saya sering panggil Kang Haji Ajis, semoga diampuni seluruh kehilapannya, diterima seluruh amal ibadahnya, dan semoga ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selamat untuk keluarga besar Nurul Huda Pintu Sengkahan dalam pelaksanaan haul yang pertama. Mohon maaf kami tidak bisa memberikan yang terbaik untuk kegiatan ini, tapi pada akhirnya semoga kita semua senantiasa ada dalam pertolongan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassalatan wassalaman amma ba'd. Perkenalkan, saya Ahmad Sulaiman, salah satu santri Kalong dari Wa Aji Ciambar Nawawi. Kali ini saya akan memberikan beberapa pandangan saya atas almarhum. Pertama, saya melihat Wa itu sosok yang sangat demokratis. Ini yang saya rasakan secara pribadi. Di mana demokratisnya? Pertama, beberapa kali saya berbeda pandangan dengan Uwa, tapi Uwa begitu menghargainya, begitu toleran. Baik perbedaan saya dalam pandangan politik maupun dari segi keilmuan. Saya tahu Uwa itu sangat mendalam dalam kajian tauhid, dan ada kebiasaan di dunia pesantren itu yang namanya filsafat itu kurang begitu direspon. Dan saya salah satu murid Uwa justru menjadi salah satu pengajar filsafat. Namun apa yang Uwa sikapi atas perbedaan keilmuan ini, justru Uwa ngajak ngobrol dengan saya begitu lama, bahkan dia pernah meminta buku filsafat yang saya tulis sendiri, dan Uwa begitu mengapresiasi atas buku saya itu. Saya benar-benar merasa sangat-sangat bahagia ketika Uwa mengapresiasi buku saya itu, karena saya memperkirakan Uwa akan menegur saya, tapi justru yang terjadi sebaliknya. Uwa malah mengapresiasi apa yang saya persembahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengenal sosok Uwa itu yang figur guru yang begitu luar biasa, yang bisa menghargai muridnya. Secara umum, yang namanya guru itu biasanya pengennya selalu dihormati terus. Tapi tidak dengan Uwa. Uwa itu menghormati muridnya itu, saya merasakan luar biasa. Saya ini muridnya, seringkali saya dipanggil Bapak oleh Uwa. Baik ngobrol secara pribadi maupun di forum-forum. Berkali-kali saya meminta Uwa, tolong jangan panggil saya Bapak, tapi Uwa tetap melakukan itu. Uwa menghormati saya selaku muridnya begitu luar biasa. Ini pembelajaran yang paling saya rasakan dari Uwa. Betapa hebatnya Uwa itu, seorang guru bisa menghargai muridnya. Ini yang jarang dilakukan oleh kebanyakan orang. Dan saya melihat itu. Semoga Allah merahmatinya. Yang ketiga, saya melihat figur Uwa itu orang yang begitu tangguh, begitu teguh. Saya pernah menyaksikan, pernah mengetahui beberapa kali Uwa mendapatkan sikap-sikap yang kurang baik dari orang lain. Tapi bagaimana yang Uwa lakukan? Uwa tidak pernah membalasnya, Uwa tidak pernah mengeluhkannya, dan Uwa tidak pernah ingin membalas perlakuan yang kurang baik dari orang tersebut. Saya tahu itu, dan saya betapa kagumnya terhadap Uwa. Begitu Uwa pemaaf, begitu Uwa rendah hati. Ini yang saya lihat dari sosok Uwa. Selanjutnya, saya melihat Uwa ini pikiran-pikirannya begitu fruler, itu toleran terhadap pemikiran-pemikiran yang berkembang di masyarakat. Secara pikiran, hal-hal yang
Berbeda pandangan dengan Ua memang menolak dari segi kajian, dari segi pikiran. Tapi dalam sikap kemanusiaan, Ua itu begitu toleran. Saya tahu Ua begitu dekat dengan orang-orang Ahmadiyah. Ua begitu dekat dengan orang-orang non-Islam. Walaupun pandangan-pandangan keyakinan maupun pikirannya berbeda, tapi dari segi kemanusiaan Ua itu dekat. Ini juga jarang yang kita jumpai sosok seperti ini. Ini ketoleransi yang menurut saya ini layak sekali untuk kita contoh. Kita boleh berbeda pandangan, tapi kemanusiaan tetap dijunjung tinggi. Ini barangkali beberapa poin yang bisa saya sampaikan sebagai tanggapan atau sebagai sikap saya terhadap almarhum Ua Aziz Ambar Nawawi. Kita doakan mudah-mudahan beliau mendapatkan kenikmatan di alamnya sesuai dengan jasa-jasa beliau yang begitu besar dan begitu baik. Saya punya keyakinan Ua sedang berbahagia di sana. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.